Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Putri Lucy telah diculik oleh pangeran pertama. Sekarang kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat di istana kerajaan Ningluo. Di sana terdapat dua duk. Di sana ternyata salah satunya adalah ayah dari Putri Keselin. Duk di sana berkata, "Aku mendengar bahwa putrimu itu Keselin akan dinikahkan oleh pangeran pertama ya." Iya, terima kasih. Tapi kamu Duk Benson, aku juga ingin mengucapkan selamat. Karena putramu nanti akan dinikahkan oleh Putri Lucy kan? Iya benar. Lalu terlihatlah di sana Lucia yang melihat mereka. Lucia memanggil pengawalnya. "Pengawal, pergilah untuk menemui Putri Lucy. Suruh dia datang kemari dengan cepat." "Baik." Di kerajaan Ningluo, ternyata ada siluet Tsuyo di sana. Ternyata mereka sudah sampai ke kerajaan Ningluo. Kyongsi berkata, "Kamar Putri Lucy di depan. Itu dia Putri Lucy." Tapi Eliza berkata, "Jumlah penjagaan mereka terlalu ketat. Sepertinya kita harus memanah." Dan mereka semua pun mati dipanah. Putri Lucy kaget di sana. Namun ia berhasil melihat Kyongsi dan juga Eliza di sana. Kyongsi menghampirinya dan memeluknya hingga menangis. "Putri, aku menyelamatkanmu." Terlihat di dalam kerajaan Ningluo. Di sana ada Lucia. Dia berpikir, "Lucy, kemana kamu tidak datang?" Lalu ada kertas yang berterbaran di langit. "Lihat, lihat, ada sebuah kertas yang bertebaran. Lihat." Mereka semua melihat kertas itu. Di kertas itu ada bacaan, "Pangeran pertama Lucia adalah pelaku yang telah membunuh sang raja." Mereka semua bangsawan di sana, para duk, akhirnya kabur dari acara pesta tersebut. "Pangeran pertama, aku pikir sesuatu telah terjadi. Aku mohon undur." "Ya, pangeran pertama, aku pikir aku akan kembali dulu. Aku juga." Lalu terlihatlah anak pertama Duk Kailake, Tuofu. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukankah berita ini terlalu buruk untuk sang pangeran?" "Ya, benar anakku. Walaupun nantinya sang pangeran pertama naik tahta menjadi raja, dia akan tidak stabil tahtanya dengan berita ini. Nak, kamu harus pergi ya, mengundang Tuan Benson datang ke rumahku." "Baik, ayah." "Ya, jika kita bisa bersatu dengan Duk Benson, kita mungkin akan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Mungkinkah sang raja dibunuh oleh pangeran pertama dan mengungkapkan kematian sang raja?" Lalu kita diperlihatkan Lucy, Kyongsi, dan Eliza sudah naik balon udara. Diselamatkan Liu Feng. "Oh ya, bagaimana dengan Keselin? Apa kalian berhasil menyelamatkan Keselin?" "Jangan khawatir," kata Eliza. "Tim skuad kedua telah diatur untuk menyelamatkan Nona Keselin di kediaman Duk." "Baiklah, tetapi untuk Yove, aku ingin dia juga selamat, temanku Yove." Lalu terlihat di kerajaan Ningluo. Marah-marahlah Lucia. "Apa? Putri Lucy melarikan diri? Siapa yang telah berani melakukannya? Siapa yang telah berani membantunya kabur? Masalah kecil seperti ini aja tidak bisa menanganinya kamu. Dasar tidak becus." "Yang mulia, kamu harus tahu, kamu menjalin kerjasama denganku bukan masalah keamanan. Masalah keamanan itulah masalah kesatria. Pada titik ini menurutmu apa yang harus kita lakukan yang mulia?" "Ah, sialan. Untuk masalah Putri Lucy biarkan sajalah, lupakan.
Pokoknya tugasmu sekarang cepat mengatur seseorang dan cepat ke kota. Peringatkan bahwa Duk-Duk yang kabur dari pesta semalam. Sialan mereka. Dan juga mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Cepatlah. Lalu terlihat Viscount Leon, putra Duke Benson. Nona Kaiselin, tolong buka pintunya. Ayahmu, Duke Kailake, menyuruhku untuk membawamu untuk menemuinya. Tidak, tidak. Kaiselin berpikir, tanpa diduga, kerjasama ayah dengan pangeran pertama dibatalkan. Dan dia malah menjodohkanku kepada bocah ini, Viscount Leon ini. Ayah aku benar-benar menganggapku sebagai apa sebetulnya? Nona Kaiselin, mengapa kamu sungguh keras kepala? Karena aku tidak ingin menikah denganmu. Nona Kaiselin, kalau begitu aku akan melaporkan masalah ini ya kepada ayahmu Duke Kailake dengan jujur, dan ayahmu secara pribadi akan menghukummu. Lalu Viscount Leon pun pergi. Namun di kamar Kaiselin terlihat gelap gulita. Siapa di sana? Leon, apakah kamu balik lagi? Kamu jangan macam-macam ya. Aku akan memanggil seseorang. Dari belakang terdengar suara, Nona Kaiselin. Orang tersebut pun dipukul. Dan ternyata orang tersebut adalah skuad serigala milik Liu Feng. Kamu bilang kamu dikirim oleh Tuan Liu Feng untuk menyelamatkanku ya? Ya, sebelumnya aku minta maaf Nona Kaiselin telah mengagetkanmu. Dan terlihat di balon udara. Kali ini Putri Lucy sudah ditemani oleh Yi Lili, ayah dari Yove, dan juga Yove itu sendiri. Yove sangat kagum sekali dengan balon udara ini. Bagaimana sih balon udara ini bisa terbang? Gimana caranya? Apa harus menggunakan api? Terlihat di sana Yove mengagumi sekali hasil buatan Liu Feng. Tapi aku sangat penasaran, mengapa ini bisa terbang ya? Apakah menggunakan api? Ayahnya berkata, Evi, itu terlalu bahaya. Jangan naik, kamu akan jatuh nantinya. Kalau jatuh, kamu sakit. Terlihat di kastil kota Xiang, Liu Feng Mina menyambut mereka kepulangan mereka. Selamat datang di kota Xiang. Suya, Eliza, kalian telah bekerja keras. Ya, apakah tugas kita selesai di sini? Kalau iya, aku akan segera kembali ke gunung, kata Suya. Ini sudah kewajiban bagi kami untuk menyelamatnya seseorang kok, kata Eliza. Lalu berterima kasihlah mereka semua. Putri Lucy berterima kasih kepada Tuan Liu Feng. Yove dan ayahnya Yi Lili juga berterima kasih. Yang mulia Liu Feng, kami mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan kami juga. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan bekerja untukmu deh. Lalu Kaiselin juga berterima kasih. Ternyata Kaiselin juga sudah dijemput sampai ke kastilnya. Liu Feng, yang mulia Liu Feng, karena kamu datang menyelamatkanku, aku sangat senang. Liu Feng berkata kepada Kaiselin, Nona Kaiselin, aku sangat senang bisa melihatmu kembali. Liu Feng berkata kepada Ani, tolong ya beritahu kepada Nir dan juga beritahu kepada yang lainnya, menyiapkan tempat untuk mereka tidur dan menyiapkan makanan. Baik tuan. Tamu yang terhormat, kamarnya sudah siap, tolong ikuti aku, kata Ani. Lalu Putri Lucy ingin berbicara empat mata dengan Liu Feng. Liu Feng, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan privat denganmu. Silakan duduk Putri Lucy. Apa mau kamu bicarakan? Liu Feng, aku mendengar pangeran keempat telah datang ke barat ya? Ya, benar, itu benar. Dan pangeran keempat telah mengirim seseorang untuk ke kota Xiang ini untuk supaya aku bergabung dengan dia. Ya, benar. Tujuannya pasti dia ingin menyiapkan persediaan para kesatria untuk melakukan kudeta dan dia akan menjadi raja. Liu Feng, dengan pengetahuan yang kamu miliki, tolong jangan mengikuti pangeran keempat. Lucy, kamu tenang saja. Aku tidak akan tergoda kok. Aku menerima undangannya terang-terangan, tetapi aku juga menolaknya terang-terangan. Tuan Liu Feng, tetapi pangeran keempat ini pasti tidak akan menyerah. Dia akan menyerang kota ini pasti. Liu Feng, atas nama sang putri, aku mengizinkanmu untuk mengambil pasukan-pasukanku. Aku akan menolongmu untuk pangeran keempat. Tetapi bantu aku untuk membunuh pangeran pertama Lucia dan mengambil semua darinya. Ya, aku akan mengintegrasikan, mengamankan sisi barat untuk tidak diserang oleh pangeran keempat. Tetapi aku tidak menyuruhmu untuk membantuku kok. Tidak perlu cemas Tuan Liu Feng. Aku ingin bekerja sama untuk membentuk aliansi sekarang. Ya,
Tetapi aku butuh namamu ya untuk mengkudeta kebusukan-kebusukan para pangeran ini. Ya, baiklah. Mohon kerjasamanya ya. Ya, mohon bantuannya. Lalu kita diperlihatkan di restoran mewah kota Sou Mali. Di sana ada pangeran keempat bersama Erpuli. Hahaha, selamat datang semuanya. Aku sangat senang kalian dapat hadir. Tapi dia berpikir, aku masih harus menunggu kota Xiang. Apakah dia mau bergabung denganku atau tidak? Kata pangeran keempat di dalam hatinya. Namun datanglah seorang Viscount pembawa kabar. Yang mulia, aku mempunyai kabar penting. Kabar penting apanya? Kamu lancang-lancang masuk ke dalam kemari ya. Maafkan aku yang mulia, karena ini adalah berita buruk. Baron Liu Feng itu sangat sombong. Dan bahkan surat perintah kerajaannya dia robek depan muka umum, menolaknya dengan mentah-mentah. Apa? Apakah benar seperti itu? Iya, katanya aku tidak tertarik bergabung dengan pangeran babi gendut. Sialan, Erpuli. Ada apa yang mulia? Segera perintahkan 1000 kesatria untuk membawakan kepala Baron Liu Feng ini kepadaku. Erpuli di sana tersenyum. Ya, akhirnya aku bisa membalaskan dendam anak-anakku yang telah mati di tangan Liu Feng. Lalu terlihat di malam hari, kertas-kertas pun berterbaran. Di dalam kertas itu terdapat tulisan, karena perebutan kekuasaan ibu kota kerajaan, pangeran pertama telah berhasil merebut kekuasaan dan merebut tahta. Pangeran keempat melarikan diri ke wilayah barat. Pangeran keempat berniat untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya yang ada di ibu kota. Dan pangeran keempat berencana ingin melakukan kudeta. Baron Liu Feng dari kota Xiang memiliki ribuan kesatria di bawah komandonya. Putri Lucy menunjuk Liu Feng sebagai jenderalnya untuk merebut kembali kerajaan Yingluo. Sialan! Mengapa Putri Lucy di kota Xiang? Dia juga telah menyatakan dukungannya terhadap Liu Feng. Yang mulia, sabarlah yang mulia. Ya sudah, jangan khawatirlah tentang mereka ini. Untuk saat ini, bangsawan ibu kota hanya ragu memutuskan apa yang harus kita lakukan terhadap Putri Lucy dan Liu Feng ini. Pokoknya perintahkan seluruh pasukan kesatria membunuh mereka semua, maupun itu pasukan Liu Feng ataupun Lucy. Erpuli berkata, tapi kita kekurangan bahan makanan. Bahan makanan ambil aja dan jarah di kota-kota yang kita lewati nanti. Pokoknya ambillah bahan makanan sebelum kita ke kota Xiang. Lalu di sana terlihatlah pergilah Erpuli ke kota Xiang. Di area taman di kota Xiang, Liu Feng sedang bermain-main di sana dan membicarakan tentang masa depan pekerjaan orang-orang di sana. Liu Feng berkata, di masa depan konser dapat diadakan di kota Xiang secara teratur untuk dinikmati. Keselin berkata, kamu berencana untuk mendirikan band kota Xiang? Apakah ini bermanfaat? Ya, tentu saja. Cara menaklukkan dunia itu bukan hanya dengan pedang, kuda, dan juga teknologi. Cara menaklukkan dunia juga bisa lewat hiburan, budaya, dan juga adat istiadat. Jadi, kita akan mempengaruhi semuanya tentang budaya dan juga musik yang kita peroleh. Dan semua itu bisa meningkatkan ekonomi kota Xiang dan juga stabilitas kota Xiang. Ternyata peran musik begitu hebat ya. Aku yang akan menjalankan orkestra, kata Keselin. Baiklah, pada saat itu aku akan menjadi penggemar pertamamu untuk mendengarkan orkestra, Keselin, kata Liu Feng. Lalu Liu Feng berkata, Tun Liu Feng, bisakah kamu mengajari aku cara membuat balon udara panas? Aku ingin sekali menggunakannya untuk terbang ke kerajaan dwarf mencari ibuku. Namamu Liu Fei ya? Maaf ya, aku telah mengecewakanmu, Yufi. Tidak bisa balon udara terbang sejauh itu, Yufi. Sekarang kita belum bisa terbang ke sana. Ya, namun tenang saja. Meskipun balon udara tidak bisa terbang jauh, tapi aku berencana untuk membuat pesawat. Benarkah? Apakah pesawat bisa untuk terbang jauh ke kerajaan dwarf mencari ibuku? Ya, ini kamu baca. Tutorial membuat mesin ajaib yang disebut mesin uap. Jika mesin itu sudah diciptakan, kita bisa terbang kemana saja. Kita bisa berjalan dengan cepat. Kita bisa menaiki sesuatu hal yang di luar akal manusia. Putri Lucy telah bercerita kepadaku. Kamu adalah seorang teknisi yang pandai ya. Ya, Tuan Liu Feng, aku akan bekerja keras, kata Yove di sana. Lalu kita diperlihatkan Liu Feng telah membangun rencana untuk penyerangan pangeran keempat. Namun Liu Feng khawatir dengan mental penduduk kota Xiang karena ia akan melakukan perang
dan perangnya mungkin akan dekat dengan kota Xiang. Ani berkata, "Yang mulia, sepertinya perang kali ini diadakan di gurun aja, lumayan cocok." "Oke lah kalau begitu." Lalu Liu Feng berkata kepada Gaba, "Dan juga Gaba, berikan dokumen ini kepada Nuoyo ya. Aku sudah membuat beberapa berita. Tolong ya menerbitkannya besok." "Oke." Lalu besok pun koran-koran diterbitkan. Pangeran keempat menggunakan hak kekuasaannya merebut menjarah makanan dari sisi barat. Karena untuk mempersiapkan pemberontakan, Putri Lucy dan Tuan Liu Feng memutuskan untuk mengirim pasukan dan mengalahkan pangeran keempat demi perdamaian di barat. Koran itu pun disebar-sebar di kota Xiang. Lalu Liu Feng pun hadir di tengah-tengah. "Wahai rakyatku yang tercinta, pasti kalian semua bertanya-tanya, kenapa aku melakukan ini semua? Ya Tuan, benar. Kami tidak setuju apa yang dilakukan pangeran keempat ini. Dia menjarah-jarah kota." "Benar, aku juga tidak setuju," kata warga sipil. Liu Feng berkata, "Ya, jika ini terjadi, maka kota Xiang akan dijarah juga oleh pangeran keempat. Kesengsaraan akan terjadi lagi. Kemenangan ini harus menjadi milik kita." "Ya, benar. Kalau begitu, kita berangkat." "Tuan Liu Feng, semoga menang." Warga sekitar menyorakinya, "Tuan Liu Feng, semoga kemenangan menjadi milik kita." "Ya, kami mendukungmu, Tuan Liu Feng." Terlihat di sana ada pasukan berkuda yang ngacak ngadul, itu posisinya nggak jelas. Lalu berkatalah Viscount, "Pasukan kita terlalu banyak, tetapi mereka amburadul dan berantakan. Apakah kita perlu merapikan barisan?" Apa yang kamu takutkan sih? Tertibkan saja sebelum berperang," kata Erpuli. Lalu ada yang melaporkan kejadian. "Lapor, pasukan muncul dari kejauhan, jumlahnya ribuan." "Apa? Pasukan siapa yang menjumlah ribuan di barat ini?" Lalu mereka semua pun melihatnya. "Hah? Apakah itu pasukan Liu Feng?" "Aku tidak tahu, aku tidak yakin." "Tidak mungkin, pasukannya banyak sekali." Lalu terdengar suara lah dari sana. "Perhatian kepada pihak musuh. Tolong untuk datang kemari sebagai perwakilan dari mereka." Tak lama dari sana, datanglah Erpuli dan Viscount mendatangi Liu Feng perwakilan di sana. "Liu Feng, beraninya kamu meninggalkan kota Xiang?" Menyerahlah. Ini adalah kesempatan terakhir Anda." "Masa bodoh? Liu Feng, tidak bisakah kamu melihat pasukan di belakangku berjumlah 1000 kesatria secara pribadi dipimpin oleh Lord Erpuli." Erpuli pun kesal. Apakah kamu Liu Feng telah membunuh ketiga putraku?" "Putramu? Ada banyak begitu orang yang aku bunuh sih, jadi aku tidak mengingatnya." "Liu Feng, apakah kamu berani bertarung satu dengan kami?" "Boleh saja, aku akan melayanimu." Duel itu pun terjadi. Liu Feng melawan prajurit dari Erpuli. Lalu ia maju. Liu Feng hanya diam saja. Erpuli sudah bahagia di sana karena melihat Liu Feng yang diam saja. Tidak diduga, Liu Feng lah yang memenangkan duel tersebut. "Sialan, bocah ini! Viscount Lipu, kita serang! Ya, serang! Pasukan crossbow, bersiap!" kata kakak Niu Ben. "Tembak dulu!" Akhirnya para pasukan Erpuli ditembak. Pasukan Erpuli kaget. "Busur apa ini? Dapat menembus perisai kita." "Menyerang!" kata Mina setelah busur itu ditembakkan. "Kemenangan harus menjadi milik Tuan Liu Feng." Tak lama dari sana, karena prajuritnya terlalu bodoh dan terlalu gampang kalah, Erpuli pun ditangkap dan Viscount pun diikat juga. "Aduh, di pinggangku. Kamu tidak boleh seperti ini. Aku bangsawan." Liu Feng berkata, "Niuda, kamu yang bertanggung jawab untuk membawa mereka ke kota Xiang ya. Dan sekarang, semua prajurit yang tersisa pergi menyerang ke kota Somalia." "Ya." Apa yang kamu katakan ke kota Somalia? Apa yang kamu lakukan?" kata Erpuli. "Tentu saja untuk menyerang balik dong." Kota Somalia di luar tembok kota. Terlihat di area kota Somalia banyak banget prajurit yang berjaga. Namun salah satu prajurit melihat ke atas. "Lihat, apa itu?" "Hah? Ini buruk. Apa itu?" Terdapat banyak banget panah yang meluncur. Ternyata itu adalah dari ras Eliza, ras elf yang memanah dari balon udara. Mereka semua pun berlindung. "Sialan, benda apa sih itu? Cepat bunyikan belnya untuk memberitahu ada serangan musuh." "Pak, kita tidak bisa membunyikan belnya. Panah mereka terlalu akurat."
Jika kalian tidak cepat bergegas, aku yang membunuh kalian semua di sini. Iya baik pak, aku akan membunyikan belnya. Lalu mereka pun membunyikan belnya di sana. Ada salah satu orang yang bisa mencapai bel, namun dia keburu mati oleh Suyo di sana. Terlihat beberapa pasukan elf turun dari balon udara menyerang kota Somalia. Lalu petasan pun diaktifkan. Duar Nmax. Setelah itu, karena mendengar arahan itu, Mina pun memperbolehkan prajuritnya untuk menyerang langsung sekarang. Lalu petasan tersebut terdengar juga lah oleh Dineda, pangeran keempat. Lalu setelah itu militer Liu Feng pun maju menyerbu kota itu serentak. Benteng militer di sebelah barat kota Somalia. Kalian semua jangan panik, bentuk tim, kata bapak-bapak di sana. Tapi seseorang berkata, "Pak, hati-hati di belakangmu." Apa? Dia pun dibunuh oleh militer Liu Feng. Kastil kota Somalia. Apa? Ada seseorang yang menyerang kota. Benar yang mulia, musuh telah menyerang dengan ganas. Gerbang barat telah hancur. Aduh, bagaimana ya ini ya? Aduh, ada 1000 kesatria di kota ini, masih bisa kecolongan. Jika sudah seperti ini, bagaimana ya? Lalu prajurit di sana yang menginformasikan dibunuh. Ternyata itu adalah Mina. Berhentilah berteriak, sangat berisik. Jangan bergerak. Siapa kalian berani menyerang kota tempat pangeran berada? Ini menjadi kejahatan besar. Mina pun menggeplak punggungnya, membuat ia pingsan. Kamu banyak omong, culik dia. Ya. Di luar kota Somalia terlihat di tenda Liu Feng. Dia disiram air dan diikat. Liu Feng berkata, biarkan dia berbicara. Ya. Lalu pembungkus mulut pun dilepaskan. Siapa kalian berani melakukan ini padaku? Ini sangat menarik. Bukankah kamu yang menyuruhku datang? Dan kamu menyuruhku bergabung? Apakah Anda Liu Feng? Kamu seorang baron, berani melakukan ini kepada pangeran? Kamu tidak termaafkan memberontak. Mina kesal dan menginjak kepalanya. Hentikan. Liu Feng berkata, biarkan Lucy menanganinya ketika kita kembali ke kota Xiang. Bawa dia ke kota Xiang. Baik, yang mulia. Terlihat di kota Somalia yang sudah amburadul acak adul. Di sana terlihat beberapa prajurit di kota Somalia yang masih hidup. Dia sosokan mengenal Liu Feng. Yang mulia Liu Feng, ini aku yang salah satu waktu itu menghadiri pelelangan. Ini aku loh, Liu Feng, tolong bawa aku dong. Aku ingin menjadi prajurit kota Xiang. Mereka semua sok mengenal Liu Feng dong. Lalu Liu Feng pun berkata, kita pergi saja Mina. Ya, kita pergi. Mereka semua masih tetap kekeh untuk dibawa ke kota Xiang karena kota mereka, kota Somalia, telah hancur lebur. Yang mulia Liu Feng, jangan pergi, bawa kami juga. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.